Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Grovinus Tau, Guru Pendidikan Agama Katolik, kelas 10, tahun pelajaran 2017-2018. Salve, semoga tetap sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, tema pembelajaran yang mau kita diskusikan pada proses pembelajaran hari ini adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun, adik-adik, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, baik sebagai pribadi yang berkeyakinan kepada Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala kasih, terima kasih pada kesempatan ini Engkau mempertemukan kami dalam suasana penuh kebahagiaan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu melaksanakan semua proses pembelajaran kami dengan aman dan damai. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada proses pembelajaran hari ini dari tema kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran ini selesai, adik-adik mampu mengenal diri sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian adik-adik mampu menyebutkan apa ciri khas dari laki-laki dan perempuan. Setelah mengenal dan mampu melihat ciri khas, maka adik-adik mampu memahami laki-laki dan perempuan dalam permenungan teks kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kemudian didalami juga dengan Katekismus Gereja Katolik artikel 369 sampai dengan 372. Artikel ini menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari proses pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, setelah aspek kognitif ini, adik-adik mampu mengenal dan mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dalam realitas kehidupan adik-adik selanjutnya. Baik, kita masuk pada pendalaman materi hari ini. Pertanyaan yang pertama untuk adik-adik. Apa itu kesetaraan gender? Nah, ini adalah pertanyaan awal untuk adik-adik. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotipe peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama. Tetapi hak dan tanggung jawab serta kesempatan harus memiliki kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu, kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara
maksimal dan secara netral di berbagai bidang kehidupan. Ya. Selanjutnya adik-adik, kira-kira apa upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang pertama adalah mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak-anak perempuan. Kita lihat dan kita dengar di berbagai media, baik itu media televisi maupun media sosial lainnya. Di mana-mana masih kita dengar ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya anak-anak. Terjadi eksploitasi, perdagangan manusia. Ya. Harapan kita semua kejadian-kejadian itu tidak akan terulang lagi ke depannya. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. Jadi setiap kali ada kegiatan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di gereja, harus melibatkan perempuan. Yang ketiga, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Seperti yang saya katakan tadi, itu termasuk perdagangan manusia tadi. Itu tidak boleh terjadi. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Jadi semua kebijakan-kebijakan itu harus pro terhadap perempuan. Baik adik-adik, bagaimana kitab suci memaknai atau menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Khususnya teks kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Ya. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Ya, ini tertulis dalam kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria. Maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepala, bukan dari tulang lengan, kaki, tangan, ya, tapi dari tulang rusuk. Kalau dari tulang rusuk, maka wanita harus dilihat sebagai partner, ya, partner laki-laki. Harus melihat pribadi wanita sederajat dengan laki-laki. Oke. Seperti dalam Kejadian bab 2 ayat 23 menjelaskan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya. Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Ya, hubungan yang suci dan sepadan. Nah, bagaimana Katekismus Gereja Katolik artikel 369 dan 372 menyebutkan pria dan wanita itu sederajat. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk satu persekutuan pribadi sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena
di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi. Ingat tadi, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Baik adik-adik sekalian, dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya penciptaan atas cara yang sangat khusus. Tentunya diikat dalam sakramen perkawinan atau dipersatukan dalam sakramen perkawinan suci. Baik adik-adik sekalian, panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Penolong itu adalah yang sepadan dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama, dan itu adalah manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan yang lain. Dan yang lain itu adalah perempuan. Dengan adanya manusia yang lain, memungkinkan manusia membangun relasi dengan yang lain. Ya. Oke, adik-adik sekalian, mungkin ini adalah materi yang mau kita bicarakan pada hari ini. Sekian dulu, semoga materi ini bermanfaat dan berguna untuk adik-adik sekalian dalam realitas kehidupan harian adik-adik di tengah masyarakat. Baik, saya mengajak kita untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu sepanjang pembahasan materi pembelajaran kami pada hari ini, terutama materi topik kesetaraan laki-laki dan perempuan. Semoga materi yang kami bahas ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kami, anak-anak-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.